Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya. Melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Beberapa tokoh pendiri Islam yang meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan. Kezoliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Bahkan, dirinya diperjualbelikan bersamaan dengan tanah. Kehidupan tidak bermoral, kehormatan diinjak-injak, dan kehidupan sangat jauh dari nilai normal. Mereka tidak kenal bahasa dan saling berkomunikasi dengan isyarat, karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Mereka ialah suku Vandal. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik. Para penguasa menekan suku Vandal agar tidak merusak stabilitas kawasan dan wilayah lain. Meskipun suku Vandal melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap penguasa yang memimpin mereka, penguasa dapat mengatasinya dengan mengusir mereka ke arah selatan dan Gotik memerdekakan diri untuk menguasai semenanjung tersebut. Eorik pun menggunakan gelar raja pada tahun 467 Masehi, dan ia dianggap sebagai pendiri negara Gotik Barat yang sebenarnya. Suku ini sendiri kemudian dikenal hanya dengan sebutan Gotik saja di setiap fase sejarah berikutnya. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Ada dua pilihan yang dihadapi kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni mengarah ke utara, menyeberangi Selat Gibraltar, dan masuk ke Spanyol dan Portugis Andalusia pada waktu itu, atau mengarah ke selatan, masuk ke dalam jantung padang Sahara yang sangat luas tapi pendudukannya sangat sedikit. Masa Islam di Andalusia selanjutnya ialah masa kekuasaan Umayyah. Tokoh Abdurrahman ad-Dakhil bin Muawiyah yang membawa tanda-tanda kecemerlangan keilmuan dan kecerdasannya. Perjuangan dalam perjalanan memasuki kawasan Andalusia yang melewati beberapa pertempuran dan pergolakan orang-orang yang melawan Abdurrahman ad-Dakhil. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, berawal dari kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus, lalu periode keamiran, yaitu panglima tertinggi bergelar Amir. Amir pertama ialah Abdurrahman ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Pada periode inilah awal kejayaan umat Islam di Andalusia, termasuk di dalamnya Amir Hisham menjadi pemimpin Andalusia pada saat itu. Periode selanjutnya, Muslim Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan atau muluk al-Tawaif. 8 periode dilanjutkan oleh kekuatan dari Muslim Afrika Utara, yakni dinasti Murabitun dan Al-Muwaditun. 9 periode terakhir Islam di Andalusia hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Faktor-faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah Andalusia. 1. Suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol, yaitu Spanyol dikenal dengan tempat bertemunya beberapa umat beragama. 2. Pergolakan-pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, yaitu kaum Romawi pada abad 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. 3. Perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Umat Islam diundang oleh kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. 4. Serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. 5.
niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Periodisasi 1. Periode pertama yaitu pada abad 711 sampai 755. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. 2. Periode kedua pada abad 755 sampai 912 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa di Spanyol dan tidak tunduk kepada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pembangunan peradaban ditandai dengan pendirian masjid dan sekolah-sekolah. 3. Periode ketiga pada abad 912 sampai dengan 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. 4. Periode keempat pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Intern. 5. Periode kelima pada tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada abad 1086 sampai dengan 1143 dan dinasti Muwahhidun pada abad 1146 sampai dengan 1235. 6. Periode ke-6 pada abad 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada tahun 1492 Masehi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabel yang Kristen dapat mengalahkan Abu Abdillah dari Bani Ahmar yang berkuasa di Granada. Tahun 1609 Masehi, sudah tidak ada lagi umat Islam di Spanyol. Toledo jatuh ke orang Spanyol pada tahun 1085. Cordoba pada 1235, Sevilla pada tahun 1238 dan Granada pada tahun 1402. Kekhalifahan 1. Abdurrahman pada abad 929 sampai dengan 961 Masehi. 2. Al-Hakam pada abad 961 sampai dengan 976 Masehi. 3. Hisham pada abad 976 sampai dengan 1008 Masehi. 4. Muhammad II pada abad 1008 sampai dengan 1009 Masehi. 5. Sulaiman pada abad 1009 sampai dengan 1010 Masehi. 6. Hisham II pada abad 1010 sampai dengan 1012 Masehi. 7. Sulaiman II pada abad 1012 sampai dengan 1017 Masehi. 8. Abdurrahman keempat pada abad 1021 sampai dengan 1022 Masehi. 9. Abdurrahman V pada abad 1022 sampai dengan 1023 Masehi. 10. Muhammad III pada abad 1023 sampai dengan 1024 Masehi. Pada keamiran di Cordoba. 1. Abdurrahman I pada abad 756 sampai dengan 788 Masehi. 2. Hisham pada abad 788 sampai dengan 796 Masehi. 3. Al-Hakam I pada abad 796 sampai dengan 822 Masehi. 4. Abdurrahman II pada abad 822 sampai dengan 888 Masehi. 5. Abdurrahman III pada abad 912 sampai dengan 929 Masehi. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini. Kemajuan para ahli. 1. Ilmu filsafat, yaitu Ibnu Bajar, Ibnu Taufail, Ibnu Rusyid.
2. Ilmu sains, Ibnu Farnas, Ibnu Batuta. 3. Sejarah, Ibnu Khaldun atau Bani Ahmad. 4. Musik dan kesenian, yaitu Hasan Ibnu Nafi. 5. Ilmu tafsir atau Al-Qurtubi. Ilmu tafsir berkembang jauh setelah masa Hisham Ibnu Abdurrahman. Salah satu mufasir Andalusia yang terkenal adalah Al-Qurtubi. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Far al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi. Selanjutnya, ilmu fikih. Andalusia dikenal sebagai pusat penganut mazhab Maliki. Adapun yang memperkenalkan mazhab ini di Andalusia ialah Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdurrahman. Para ahli fikih lainnya ialah Abu Bakar bin Al-Qutiyah, Munis bin Said Al-Baluti, Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayal Al-Muqtasid, Asy-Syatibi, penulis buku Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah, dan Ibnu Hazm. Dalam sejarah perkembangan dunia fikih, ilmu ini mengalami masa keemasan sekitar abad kedua Hijriah, ketika Khulafa Bani Abbas mendekati para fuqaha dan melakukan kajian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh hingga fikih mencapai titik kecemerlangannya. Kemunduran. Islam di Spanyol mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor dari dalam, yaitu 1. Perpecahan dan perebutan kekuasaan. 2. Pribadi dan kepemimpinan khalifah. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil. 4. Kesulitan ekonomi. Faktor internal. 1. Perpecahan dan perebutan kekuasaan. Pada tahap awal, semenjak menjadi wilayah Islam, Spanyol masih diwarnai perpecahan dan perebutan kekuasaan, sehingga stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Hal ini disebabkan perselisihan di antara elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Juga terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawah. 2. Pribadi dan kepemimpinan khalifah. Salah satu penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah faktor pribadi dan kepemimpinan khalifah. Hal ini tampak ketika Hisham II naik tahta menggantikan ayahnya Hakam II. Ia termasuk khalifah yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mengurus negara, karena menduduki kursi kekhalifahan dalam usia yang relatif muda. Ia tidak mampu membaca dan mengamati gerakan Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Ketiga yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil. Disintegrasi kekuatan Islam di Spanyol dengan munculnya dinasti-dinasti kecil merupakan salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Meskipun demikian, pada masa ini terjadi pula kecemerlangan kultural. Yang keempat yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, pembangunan kota dan pengembangan ilmu pengetahuan sangat gencar dan serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi politik dan militer. Di samping itu, pasukan Muslim yang menyita harta milik orang-orang kaya di Spanyol dan kekayaan para raja dan pejabat negara tidak mengembangkan kekayaan tersebut secara baik dan akibatnya pendapatan negara merosot. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. 1. Konflik Islam Kristen. Kehadiran bangsa Arab Islam di Spanyol secara tidak langsung melahirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol, sehingga kehidupan negara Muslim Spanyol tidak berhenti dari pertentangan antara pihak Muslim dengan pihak Kristen. Semenjak abad 11, kekuatan Kristen mulai bertambah kuat, sementara umat Islam mulai mengalami kemunduran.
Ini akibat kebijaksanaan para khalifah ketika menguasai Spanyol tidak melakukan islamisasi secara sempurna, tetapi mereka membiarkan orang-orang Kristen mempertahankan hukum dan tradisi mereka asal tetap membayar upeti dan tidak melakukan perlawanan bersenjata. Kedua yaitu faktor geografis. Faktor geografis juga menentukan hilangnya Islam di Spanyol, karena Spanyol merupakan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain, sehingga ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Selain itu, faktor iklim juga mempengaruhi, sehingga orang-orang Arab sebagai pendatang tidak tahan mendiami daerah Spanyol yang iklimnya tidak cocok dengan mereka. Kesimpulan: peradaban Islam di Andalusia dari sisi ilmu pengetahuan tidak hanya dari kalangan Muslim sendiri. Orang-orang Barat pun telah mengakui bahwa sebagian besar dari dasar-dasar ilmu pengetahuan dilahirkan oleh para ilmuwan Muslim. Begitu pula dengan masa kebangkitan Eropa yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, di mana para pelajar-pelajar dari Eropa telah dikirimkan ke Baghdad dan Cordova untuk menggali ilmu pengetahuan di sana. Di bidang-bidang ilmu keislaman, perkembangan sastra dan bahasa Arab secara meluas terjadi pada masa Umayyah. Selain itu, lahir pula ulama-ulama besar. Ada dua dinasti besar yang mewarnai sejarah kegemilangan pemerintahan Islam di masa klasik, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua dinasti ini juga berjasa dalam pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ilmu pengetahuan dan peradaban, masuknya Islam di Spanyol merupakan sebuah mixed blessing bagi Eropa dan ternyata memberikan kontribusi yang tak ternilai, baik kepada dunia Islam, terlebih-lebih kepada dunia Barat. Sikap toleransi yang proporsional dalam komposisi masyarakat yang tingkat heterogenitasnya yang cukup tinggi, ternyata telah menghasilkan efek sinergi positif yang luar biasa dalam mengembangkan sebuah nilai peradaban yang plural.